Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihi nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa balaghar rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Quran ada satu surat namanya Al-Mulk. Ulama bilang sebut nama lain surat Tabarok. Kalau sering kita baca tiap malam surat Tabarok ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bakal dijauhkan kita daripada azab dan siksa kubur. Dalam ayat kedua surat Tabarok, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan menciptakan hidup. Para ulama mengajak kita berenung. Para ulama mengajak kita berpikir, tadabbur ayat kedua daripada surat Tabarok ini. Limadza qaddama rabbuna al-mauta 'alal hayat? Coba renungkan, coba fikirkan. Kenapa Allah menyebutkan kata mati dulu baru kemudian kata hidup? Padahal saat ini kita di dunia hidup. Baru nanti setelah hidup kita mati. Tapi kenapa Allah dalam Quran menyebutkan allazi khalaqal mauta wal hayat? Allah dahulukan kata mati, baru kemudian disusul dengan kata hidup. Maka kata Al-Imam Singkiti dalam kitab tafsirnya Abyaul Bayan Tafsir Quran bil Quran. Kenapa Allah nyebutin kata mati dulu baru hidup? Sebab hadirin yang dirahmati Allah, 40 hari pertama kita dalam bentuk sperma dalam kandungan ibu kita. 40 hari kedua dalam bentuk darah. 40 hari ketiga dalam bentuk daging. 120 hari dalam kandungan baru kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Jadi sebelumnya kita mati dalam bentuk sperma, dalam bentuk darah, dalam bentuk daging. Baru setelah 4 bulan dalam kandungan ibu kita dihidupkan dengan ditiupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Cikal bakal kita dahulunya di kandungan ibu kita. Maka itulah kenapa Allah nyebutin kata mati dulu, baru kemudian kata hidup. Sebab dulunya kita mati, baru kemudian dihidupkan nama Allah. Yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi yang lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, umurnya baru 13 tahun. Sudah jadi ahli tafsir, sudah jadi ahli hadis, sudah jadi ahli ilmu, sudah jadi imam mazhab. Padahal baru 13 tahun sudah jadi rujukan sahabat yang menanyakan soal agama kepada beliau. Umurnya baru 13 tahun. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kenapa bisa demikian? Ini yang mesti kita contoh. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir,
Ayahnya Sayyidina Abbas membawa Sayyidina Abdullah ke Rasulullah, didoakan. Ya Rasul, ini anak saya baru lahir, saya namain Abdullah. Tolong doakan ya Rasulullah, tolong doakan. Maka ini kita menjadi contoh buat kita, suri tauladan buat kita. Dahulu di zaman Nabi dan Rasul, ketika anak bayi lahir dibawa ke Rasulullah minta didoakan. Sekarang tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, yang ada warisan Nabi, warisan Rasul, ulama warasatul anbiya. Maka menjadi contoh kalau pengen punya anak soleh, salah satu ikhtiar batinnya minta doa sama orang-orang soleh, minta doa sama ulama, minta doa sama habaib dan seterusnya dan seterusnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu. Ya Rasul, doain anak saya. Maka kata Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini ngerti agama, jadikan dia ahli tafsir. Maka kita bisa doain anak kita, dia sedang tidur, kita cium keningnya, kita doain kepalanya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Cucu kita datang main ke rumah, kemari, ada apa kek? Sini deket kakek, doain sama kita sebagai kakeknya. Maka setelah ikhtiar batin, kita berdoa kepada Allah biar anak dijadikan anak soleh soleha. Maka cara yang kedua, di zaman milenial ini yang orang bilang generasi Z dan lain sebagainya, tanamkan ajaran-ajaran agama kepada dia. Kalau emang kita nggak bisa mendidik, masukkan ke sekolah-sekolah agama Islam, masukkan ke pendidikan-pendidikan agama Islam, madrasah ibtidaiyah kah, madrasah sanawiyah kah, madrasah aliyah kah, atau bahkan ke pesantren kah. Sebab hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi tugas orang tua mendidik agama bagi anak-anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu daripada api neraka. Kesuksesan seorang ayah bukan dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, bukan dari seberapa berhasil dia menjadikan anaknya insinyur, doktor dan lain sebagainya, tapi kesuksesan seorang ayah pada saat nanti bisa masuk ke surga bersama anak, istri dan keturunannya. Dan itu cuma mesti paham ilmu agama yang menjadi modal utama. Tidak lain, kita paham ilmu agama. Bahkan seorang B.J. Habibie sekalipun di dalam bukunya nulis, kalau bisa diulang lagi, kalau bisa boleh memilih, mesti paham ilmu pengetahuan modern, apa paham ilmu agama. B.J. Habibie nulis, kalau tahu begini saya lebih pilih pengen paham ilmu pengetahuan agama. Hadirin yang dirahmati Allah, maka terjadi sekarang tawuran segala macam, anak remaja jadi begal, anak remaja jadi geng motor karena kurang pengetahuan agama, kurang penanaman ilmu-ilmu agama sejak dini kepada mereka. Karena apa? Di antaranya cueknya seorang ayah, cueknya seorang ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kenapa kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, ya Abdullah bin Abbas, kenapa Allah nyebutin kata mati dulu baru hidup? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Dialah Allah yang menjadikan mati di dunia dan menghidupkan nanti di akhirat. Dialah Allah yang menjadikan mati di dunia. Mati di dunia artinya di dunia tempat kita meninggal. Ini dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Nanti di akhirat yang baru kekal hidup selama-lamanya, nggak pernah mati-mati lagi. Jadi di dunia Allah ciptakan kita mati, di akhirat nanti diciptakan kita hidup selama-lamanya, tidak pernah mati-mati lagi. Kata Abdullah bin Abbas begitu tafsirnya. Yang ketiga kata ulama, li'annaka zikrul hayat afdalu min zikril maut.
Ingat mati itu lebih utama daripada ingat hidup. Kata orang sekolah, manajemen kematian itu lebih penting daripada manajemen kehidupan. Karena Rasul dalam berbagai hadis pernah menyuruh kita, aksiru, 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 perbanyak, perjamak, hadhil ladzah, dzikrul hadhil ladzah, perbanyak ingat-ingat yang bisa memutus nikmat, ingat-ingat kematian. Ingat-ingat kematian. Maka kalau orang ingat kematian, mohon maaf saya gambarin seperti orang yang pertama kali kerja. Orang pertama kali kerja, mati itu ibaratnya pensiun. Maka orang pertama hari kerja dia berpikir, ini enggak selamanya kerja, suatu saat bakal pensiun. Maka dia kerahkan kemampuan terbaiknya, kerja yang benar, bahkan dia persiapkan hari pensiunnya. Maka kalau orang ingat mati, hidupnya bakal terprogram. Hidupnya bakal terproses, hidupnya bakal terarah karena dia sadar enggak selamanya dia hidup. Nabi berpesan, takutlah kamu ninggalin anak turunan yang lemah. Lemah dalam apa ya Rasulullah? Di antaranya lemah iman, lemah ilmu. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga kita anak bisa jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa, tanpa dibekali ilmu agama. Tanpa dibekali ilmu agama, justru akan merugikan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adun. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati, istrimu, anak-anakmu di akhirat jadi musuhmu. Kenapa di akhirat jadi musuh? Bukan nolongin, malah ngeberatin. Karena apa? Karena enggak dididik dengan ilmu agama. Dia bakal menjadi beban kita di akhirat. Kenapa anakmu enggak sholat? Kenapa anakmu enggak puasa? Kenapa anakmu enggak menjalankan syariat? Saya enggak pernah diajari di dunia. Saya enggak pernah disuruh di dunia. Saya enggak pernah diperhatiin di dunia. Dia asik dengan ibadahnya. Dia asik dengan segala macam ibadah yang dilakukan. Saya enggak sholat, didiemin aja. Saya enggak puasa, didiemin aja. Saya enggak ini, enggak itu, didiemin aja. Maka orang tua kayak begitu, mau masuk surga kaki kanannya udah di surga, kaki kirinya tinggal melangkah, di stop sama anaknya. Stop! Saya enggak rela dia masuk surga. Saya pengen dia masuk neraka. Kata malaikat, lemparin dia ke neraka. Dia kagak amanah punya anak. Anaknya enggak dididik dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga jauh dari Allah, sehingga musyrik pada Allah, sehingga mempersekutukan Allah, sehingga tidak melaksanakan syariat sebagaimana mestinya. Maka berat jadi orang tua. Berat jadi orang tua. Sedini mungkin tanamkan ilmu agama. Kalau kita nggak bisa kasih pendidikan agama, gugur kewajiban kita pada saat udah ngasih pendidikan ilmu agama. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku